الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada hari ini, di sore hari ini, hari Ahad 19 Dzulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 10 September 2017, kita di masjid ini, di Masjid Ar-Ra'iyah Kota Palembang, menghadiri sebuah majlis ilmu dengan tema yang insyaallah telah diumumkan oleh panitia, yaitu keutuhan negara kita Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Dari judul ini kita bisa menangkap bahwa majlis yang kita adakan ini merupakan bagian atau salah satu bagian upaya dari panitia khususnya untuk bergandeng tangan, saling menguatkan, peduli dalam menjaga keutuhan negeri ini. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa negeri kita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini diuji oleh berbagai bentuk ujian. Berbagai goncangan menimpa negeri ini. Baik kegoncangan fisik negeri ini yang diakibatkan oleh berbagai bencana alam, malapetaka di lautan, di daratan, di pegunungan, gempa bumi yang menelan korban yang cukup banyak, gelombang tsunami yang berulang kali menerjang negeri ini, tanah longsor yang memakan korban ribuan manusia, air bah dan banjir pula yang meluluhlantahkan perumahan atau pemukiman masyarakat luas, tak kunjung usai. Dari waktu ke waktu, wabah penyakit ini semua yang sifatnya fisik, belum lagi musibah-musibah yang sifatnya non-fisik yang menimpa negeri ini, dari kemerosotan moral anak bangsa, semakin jauhnya dari kehidupan dan aturan agama Islam, hari berganti hari membuat kita semakin khawatir dan kening kita berkeringat memikirkannya. Berbagai kerusakan muncul sampai pada tingkat kejahatan-kejahatan, mulai dari pencurian yang terus marak dengan segala motifnya,
perampokan di berbagai daerah terjadi, bahkan sampai pada tingkat menelan korban jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, menimpa negeri ini. Seorang anak membunuh ayahnya atau membunuh ibunya. Ibu yang semestinya penuh kasih terhadap putranya ternyata tega membunuh anaknya. Terus demikian hari berganti hari menimpa negeri kita. Belum lagi ancaman-ancaman separatisme, gerakan-gerakan yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan, dengan tetesan air mata dan tetesan darah, upaya merongrong kesatuan negeri kita ini terus dilakukan di berbagai daerah. Ancaman terorisme yang juga tak kunjung usai sebagaimana telah dibahas pada kajian tadi pagi hingga menjelang zuhur. Semua itu adalah musibah. Semua itu adalah bencana. Tetapi seorang muslim tidak boleh hanya larut dalam kesedihan. Seorang muslim harus bangkit mencari jalan keluar dan penyelesaiannya. Tentu semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Berbagai musibah yang menimpa negeri ini terjadi bukan tanpa sebab yang memunculkannya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengabarkan dalam banyak ayatnya sebab-sebab itu semua. Antara lain Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia. Sengaja Allah timpakan berbagai musibah dan kerusakan itu sebagai akibat atau sebagai hukuman terhadap sebagian dosa, bukan semua dosa. Sebagian dosa yang mereka lakukan agar mereka mau kembali, mau rujuk, mau bertaubat. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk merasakan, memberi pelajaran kepada mereka akibat sebagian dosa yang mereka lakukan. Berarti hukuman ini belum disebabkan semua dosa. Karena kalau semua dosa Allah perhitungkan, semua kesalahan dan kemaksiatan anak manusia ini Allah balas sekarang, maka jawabannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang lain. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraku ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah akan membalas dan menghukumi setiap dosa yang mereka lakukan, niscaya di muka bumi ini tidak tersisa lagi makhluk yang berjalan. Bukan hanya manusia, semua terkena akibatnya. Dosa demi dosa.
yang tak terhitung jumlah dan jenisnya. Di saat kita berada di masjid seperti ini, di jam yang sama, berbagai dosa di muka bumi dilakukan. Di dalam rumah tangga, dalam hubungan antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, dosa-dosa dalam dunia perdagangan, di pasar-pasar, dan berbentuk dosa yang lainnya. Banyak sekali jumlahnya. Yang menipu, yang membunuh, yang mengurangi hak orang lain, yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah, yang beristi'anah atau memohon hajatnya dari arwah-arwah nenek moyang, yang semua itu adalah bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan syariat Islam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lainnya kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebab-sebab datangnya musibah. Di tengah-tengah umat ini, mari kita evaluasi bersama, jangan sampai kita atau teman kita atau keluarga kita punya andil untuk runtuhnya negeri ini. Jangan sampai tanpa disadari, karena dosa kita, dosa masyarakat muslim yang tidak disadari, menjadi sebab turunnya berbagai malapetaka dan tercerai-berainya umat Islam Indonesia dan negeri ini. Kalau Allah sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita, kepada umat Islam Indonesia secara khusus, karena memang negeri ini adalah negeri muslimin. Allah beri salah satu kenikmatan yang cukup besar adalah nikmat kemerdekaan. Allah lepaskan, Allah selamatkan kaum muslimin Indonesia dari belenggu penjajahan yang telah disusupi dengan semangat pemurtadan umat Islam oleh para penjajah. Tidak hanya mengeruk hasil bumi negeri ini atau menindas secara fisik umat Islam Indonesia, tetapi juga menindas akidah, keimanan umat Islam. Berapa banyak yang dahulunya beragama Islam kemudian murtad akibat penjajahan. Kemudian Allah beri kenikmatan besar, yaitu kemerdekaan negeri ini, yang kemudian diabadikan oleh para orang tua kita dahulu, yang ikut serta dalam memperjuangkan dan mendirikan negeri ini. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar, mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan ini lahir dan datang atas berkat rahmat Allah. Bukan murni perjuangan, tetapi itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap umat Islam Indonesia. Kemudian perjuangan para pendahulu negeri ini. Tentu sebuah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum akan bertahan dan berkesinambungan apabila kaum tersebut pandai memeliharanya, menjaganya. Tapi ketika kaum tersebut tidak pandai menjaganya,
tidak pandai merawat nikmat tersebut, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum kalau bukan mereka sendiri yang menyia-nyiakannya. Dalam sebuah ayatnya Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada suatu kaum, suatu komunitas, suatu bangsa, suatu penduduk negeri, sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dengan apa merubahnya? Apa karena fisik mereka tidak mampu menjaga nikmat? Ataukah mereka tidak punya materi yang cukup untuk menjaganya? Tidak punya kekuatan? Bukan. Tetapi kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemaksiatan dan dosa-dosa merupakan potensi terbesar hilangnya dan perginya nikmat. Kalau nikmat dicabut, gantinya adalah nikmah. Nikmah pakai nun, qaf, mim, ta marbutah. Kalau ni'mah itu nun, ain, mim, ta. Jadi bedanya antara qaf dengan ain. Kalau nikmat tidak dijaga, maka Allah ganti dengan niqmah. Nikmah itu artinya azab. Itu yang Allah katakan, "Ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sungguh Allah telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur, kata Allah, pasti aku akan tambah nikmatku, anugerahku kepada kalian, kualitasnya, kuantitasnya. Tapi kalau kalian tidak mensyukurinya, mengkufuri nikmat tersebut dengan kemungkaran-kemungkaran, ketahui sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukan karena tidak ada orang pandai di negeri kita. Bukan karena tidak ada teknokrat di negeri kita. Bukan. Banyak. Tetapi semua itu tidak mampu untuk membendung azab Allah. Tidak mampu untuk menahan dan mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara kita kaum muslimin Indonesia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memang Maha Rahim. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Al-Latif, yang lembut menghadapi dosa-dosanya, dosa-dosa hambanya, menyikapi kemaksiatan-kemaksiatan hambanya dengan kelembutan. Itu salah satu sifat Allah. Tetapi jangan lupa bahwa di antara nama dan sifat Allah adalah Allah itu Aziz, Maha Perkasa, Dzuntiqam, memiliki balasan yang sangat dahsyat ketika sudah melampaui batas. Ketika sudah melampaui batas. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita, memanggil seluruh hambanya yang berbuat kemaksiatan dengan segala bentuknya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari dosa-dosa yang dianggap kecil, mungkin itu lebih tepatnya, yang dianggap kecil sampai dosa-dosa terbesar. Dosa terbesar itu adalah dosa kekafiran atau kesyirikan yang menyebabkan pelakunya
jika wafat atau mati belum meminta ampun dari dosa kekufuran atau dosa kesyirikan, dia akan kekal abadi selama-lamanya di neraka jahanam. Tapi Allah Maha Pengampun. Ini sekarang dosa demi dosa sekarang terjadi terus di muka bumi. Di sebelah sana ada manusia yang sedang mendekatkan sesajen untuk arwah penjaga lautan. Di sebelah sana ada yang juga memberikan sesembelihan untuk arwah penjaga kawah, penjaga gunung. Yang semua itu adalah agama animisme yang sangat bertentangan dengan Islam. Ada yang memulia-muliakan bongkah batu sehingga dia bersemedi di sana. Semua ini bukanlah bagian dari Islam. Allah sangat marah dengannya. Allah sangat marah. Tidak cukup waktu untuk mengurai satu persatu dosa demi dosa tersebut. Sekarang terjadi di muka bumi. Di antara mereka ada pihak-pihak yang meyakini bahwasanya Allah memiliki anak, seperti kaum Yahudi meyakini Uzair sebagai anak Allah, seperti kaum Nasara yang meyakini Nabi Isa adalah anak Allah, titisan ruh Allah katanya, dan kemudian diibadahi, dimintai syafaatnya, dimintai berbagai hajat-hajatnya. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang akidah kaum Nasara yang sekarang bertebaran di bumi Allah. Allah mengatakan, memberitakan, takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Sungguh langit ini hampir rontok, pecah akibat ideologi dan keyakinan kaum Nasara yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Hampir saja bumi ini terbelah, marah dan takut kepada Allah akibat ucapan dan keyakinan akidah ideologi kaum yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah atau Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan Trinitas. Hampir saja gunung-gunung pun roboh. Berita dari Allah, anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Sementara akidah Islam mengatakan dalam satu dalil aja yang dihafal oleh hampir setiap muslim dan dibaca dalam sering sholat kita, dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakan dialah Allah satu-satunya yang diibadahi, ahad, enggak ada trinitas. Allahus samad, dialah Allah yang segala makhluk itu kembali kepadanya dalam segala kebutuhannya. Kita butuh Allah dengan hajat yang berbeda-beda, kita doa kepada Allah. Masing-masing kita punya hajat. Yang di luar masjid punya hajat. Hewan-hewan punya hajat, kebutuhannya. Lautan, bumi, gunung, pepohonan, semua punya hajat kepada As-Samad. Meminta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Kaum Nasara menyatakan Allah salah satu dari 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Langit hampir pecah dan rontok mendengar ucapan mereka. Bumi pun hampir-hampir terbelah, kata Allah di dalam ayat ini. Silakan dibaca di dalam Al-Quran kita. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa semua agama sama.
Sementara langit, bumi, dan gunung itu hampir pecah, rontok gara-gara ucapan mereka, dan Allah marah. Ada yang mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasara itu adalah umat beriman yang juga akan masuk ke surga. Ini dosa. Ini dosa. Sementara Allah di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Bayyinah, kaum muslimin, para hadirin, coba kita renungin. Ini sekarang statement-statement dan ucapan-ucapan beredar di banyak media menantang Allah, yang mengatakan bahwa surga itu tidak hanya khusus umat Islam. Martin Luther bisa berada di surga, sebagaimana Umar bin Khattab pun penghuni surga. Mahatma Gandhi juga akan masuk ke dalam surga. Dan seterusnya. Sementara Allah di dalam Al-Quran mengatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh, perhatikan kata-kata ini. Laqad, ada lam, ada qad. Wahai saudaraku, lam ini menunjukkan lamul qasam litta'kid. Lam yang menunjukkan sebelumnya ada sumpah, untuk menegaskan pentingnya dan seriusnya permasalahan ini. Ditambah dengan kata-kata qad littahqiq, kata para ahli grammar atau nahwu bahasa Arab. Saat itu menunjukkan bahwa ini suatu yang pasti. Jadi makna ayat, sungguh, demi Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah sampai pada hari kelahiran Isa Al-Masih. Maaf saja. Kemudian kita umat Islam ikut mengucapkan selamat. Ya. Kelahiran Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Sementara Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Sementara Allah dalam ayat yang terakhir kita dengarkan, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh, ini maknanya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah atau Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Pada ayat berikutnya diulangi lagi oleh Allah. Karena kaum Nasara itu berkelompok-kelompok, masing-masing punya perbedaan sedikit keyakinan. Antara lain Allah katakan pada ayat berikutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahidun. Sungguh telah kafir, Allah yang mengatakan, orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah adalah salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Kemudian muncul di zaman ini, mereka saudara kita. Ayo kita adakan doa lintas agama. Masya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni muslimin Indonesia ya Allah. Kami takut kepadamu ya Allah. Langit akan rontok, bumi akan terbelah, gunung pun akan roboh mendengar ucapan mereka. Sementara sebagian kita tertawa ria menghadiri acara-acara keagamaan mereka. Karena teman sekantor, teman sejawat, atau ini adalah atasan dan seterusnya. Sehingga mengorbankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa yang sangat besar. Wahai saudaraku muslim, Allah marah. Kaum muslimin, di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, dan ini di dalam surat Al-Bayyinah yang sering dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid.
Di dalam surat Al-Bayyinah Allah menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak henti-hentinya orang-orang kafir. Perhatikan, divonis kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara serta musyrikin. Dilanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Vonis tambahan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Apa setelah itu? Khalidina fiha. Saya yakin banyak anak-anak tahfidz dan imam-imam masjid hafal ayat ini. Kita ketahui terjemahannya. Sesungguhnya innal ladzina, orang-orang alladzina kafaru, yang telah kafir, min ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Apa? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam jurang api neraka, kekal selama-lamanya di dalam sana. Sementara sekarang ada tokoh-tokoh muslim, pemikir-pemikir muslim yang mengatakan bahwa kita akan sama-sama nanti semua di dalam surga. Allahu Akbar. Benar-benar menentang Allah. Umat Islam yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surat yang juga sering dibaca di dalam sholat, di dalam sholat sunnah sebelum subuh, atau di dalam sholat sunnah wajib, atau di dalam sholat sunnah selesai tawaf, dibaca dua surat. Surat pertama surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terakhirnya apa? Hafal semua insyaallah. Lakum dinukum waliyadin. Ini akidah kita, akidah Al-Quran, akidah Islam. Tapi sekarang lakum dinukum waliyadin ini mulai akan dirobohkan dengan atas nama toleransi beragama. Bukan demikian penerapannya. Jangan sampai kita ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah akidah kaum radikalis teroris yang memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran secara emosional, tidak ilmiah dan tidak rinci, tidak detail di dalam berdalil. Tapi jangan pula ekstrim kiri, akidahnya kaum sekuleris, liberalis. Jangan. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Ekstrim kanan, semua orang kafir harus dibunuh. Tidak demikian. Kalau kita punya tetangga kafir, Nasrani ataukah Yahudi ataukah yang lainnya, selama dia sebatas seorang tetangga, tidak mengganggu, tidak mencela Islam, boleh kita membantu dia saat dia butuh dalam perkara dunianya. Saat tetangga kita yang Kristen di sebelah kanan ini mau ke dokter, nggak ada kendaraan, mau ngantar istrinya melahirkan. Sementara Anda sebagai tetangga Muslim punya mobil, silakan diantar ke dokter. Tetangga Anda mau berobat, nggak punya uang, datang mau pinjam, kasih pinjam. Kalau Anda punya uang lebih, silakan itu diberikan, bukan pinjaman. Boleh. Masa boleh Ustaz? Jangan emosi. Nabi kita lebih cinta Islam dan lebih cemburu terhadap Islam. Tetapi Nabi memberi hadiah kepada orang kafir dan menerima hadiah dari orang kafir.
Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang Yahudi yang sakit datang dikunjungi oleh Nabi, yang kemudian Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Kemudian sang ayah dari Yahudi ini tadi mengatakan kepada putranya, "Ati Abul Qasim, taatilah ajakan Muhammad yang kunyahnya adalah Abul Qasim." Taati. Akhirnya anak Yahudi ini pun masuk Islam. Tentu ada syarat-syaratnya dalam penerapannya, tentu ada rinciannya, tidak demikian. Sahabat Nabi misalkan, diriwayatkan di antara mereka ada yang menyembelih seekor kambing dan berniat dagingnya dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Sedekah. Setelah selesai disembelih, yang dibantu oleh kawannya, dia mengatakan, "Idda bijarinal Yahudi." Mulailah pembagian daging yang ini disembelih untuk tetanggaku yang Yahudi ini. Karena paling dekat pintunya. Mulai dengan dia. Sahabat para pejuang. Sahabat itu para mujahidin. Tetapi tidak sembrono dalam menerapkan Islam. Tidak emosional. Coba lihat kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Bagaimana seorang Al-Imamul Bukhari yang dikenal seorang yang tekun, rajin, berjuang di dalam menulis ilmu-ilmu Islam dan berjuang di medan tempur. Bersama itu, beliau meletakkan bab tentang permasalahan yang kita bahas. Ini sekelumit kita menyinggung yang ekstrim kanan. Tapi yang ekstrim kiri, nggak boleh. Yahudi itu tetap, Nasrani sama-sama manusia. Acara keagamaan mereka hadir. Dalam acara hari raya mereka mengucapkan selamat. Itu ibadah mereka loh, kok kita mengucapkan selamat. Ya. Keyakinan bahwasanya Isa adalah anak Allah diperingatin setiap tahun kelahirannya, kita mengucapkan selamat. Nggak malu kita kepada Allah. Malu kita kepada Allah. Malu kepada yang punya bumi ini. Malu kepada yang memberikan kemerdekaan kepada negeri ini. Yang disebutkan tadi atas berkat rahmat Allah. Malu kita kepada Allah. Kaum muslimin Indonesia, mari bangkit kembali kepada agama Allah. Kita khawatir kalau kita tidak segera kembali, berbahaya. Indonesia di persimpangan jalan. Carut marut, pertikaian terjadi terus. Ya, kalau pertikaian preman masih mending. Kalau yang bukan preman di pasar-pasar, pertikaian itu terjadi, yang akan melibatkan massa yang sangat banyak. Kita wajib untuk kembali kepada Rabbi. Allah memanggil kita dalam ayatnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, bahwasanya Allah berkata, "Wahai hamba-hambaku." Semua dipanggil. Bukan cuma orang-orang yang beriman yang dipanggil. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berisi panggilan Allah kepada seluruh hamba yang berbuat maksiat dari dosa-dosa kekufuran dari kalangan orang-orang kafir maupun yang lainnya. Dipanggil semua oleh Allah. Jangan kalian, atau kata Allah, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan dosa dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dosa dan Maha Pengasih. Dipanggil, cepat kembali. Dipanggil oleh Allah. Ada kesempatan. Wahai muslimin Indonesia, bangkit, cepat. Allah memanggil kita untuk rujuk kembali kepada syariatnya. Kalau kita nggak cepat, dalam ayat ini di lanjutannya, pada ayat berikutnya di surat yang sama, Allah menyatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Segeralah kalian berinabah, melakukan segala kewajiban dan amal-amal ibadah secara zahir, dan meninggalkan berbagai kemaksiatan yang nampak dan terlihat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Bertaubatlah kalian dari dosa-dosa yang tidak nampak. Dosa hati, sombong, riya, ingin dipuji, meremehkan orang, bertawakal kepada selain Allah, bertawakal kepada benda, kepada batu, kepada cincin, kepada ini dan itu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimulah, dan beristislamlah, berserah diri kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan dan kewajiban-kewajiban. Kenapa? Allah lanjutkan, min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Lanjutan ayat ini juga. Dan ikuti, amalkan, praktekkan syariat yang terbaik yang telah Allah turunkan untuk kalian. Syariat Islam. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak, tiba-tiba, sementara kalian nggak merasa, lagi santai-santai. Cepat terapkan syariat Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan datangnya azab. Jangan sedikit pun kita merasa tenang seolah-olah nggak ada apa-apa. Nanti tiba-tiba datang kita nggak tertolong. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azabku di malam hari di saat mereka lelap tidur? Merasa aman, tidur enak, merasa aman dari kemungkinan datangnya azab. Siang penuh dengan dosa, yang ini durhaka kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, yang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang di sana menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, yang di sana memberikan sesajen-sesajen kepada makhluk. Baru beberapa hari lalu saya berjumpa dengan seseorang, semoga Allah memberikan hidayah. Dia berasal dari satu daerah, dia mengatakan bahwa di daerahnya itu ada sebuah bukit yang kalau orang naik ke bukit itu niatnya nggak baik akan tersesat. Subhanallah. Berarti keramat bukit itu melebihi Ka'bah atau melebihi Masjid Nabi atau melebihi Arafah. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu seorang muslim yang semoga Allah lindungi beliau
saat akan menikahkan putrinya, datang ke tukang ramal, menanyakan, orang pintar katanya, atau Pak Guru katanya, atau Pak Ustadz katanya, atau istilah-istilah sesuai dengan daerah masing-masing, untuk menanyakan bahwa putrinya akan menikah, kapan hari dan waktu yang tepat untuk pernikahan putrinya. Orang pintar tadi yang dalam bahasa syariatnya itu adalah kahin atau arraf, dengan kata lain dukun. Hanya saja dia berpenampilan Islam. Mulai dia melakukan operasinya dengan bertanya, putri bapak lahirnya tanggal berapa? Oh, lahirnya tanggal 17 Mei tahun 79. Calon suaminya lahirnya tanggal 25 September tahun 75. Dihitung. Ini yang baik Pak, pernikahannya nanti hari Jumat manis jam 8 pagi. Ya. Supaya lancar nanti tolong sambil menginjak telur, supaya terselamatkan dari musibah. Sudah yakin saudara kita ini. Bagaimana bentuk yakinnya? Dia nggak berani melakukan penentuan akad pernikahan putrinya menyelisihi bimbingan sang dukun, takut kualat. Ini yang Nabi Muhammad SAW berkata, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nabi yang berkata ini. Barang siapa yang datang ke seorang dukun, tukang tebak, bertanya tentang satu perkara gaib, baik perkara gaib yang telah lalu, misalkan apa? Mobilnya hilang, sepeda motornya hilang, mau tanya kepada orang pintar, di mana si pencuri ini, dibawa kemana larinya sepeda motor ini. Tanya, si orang gaib atau orang pintar itu tadi mengatakan pencurinya pakai baju warna merah, lari ke arah timur, dan seterusnya. Percaya, dikejar ke arah timur, dicari ke sana. Ini perkara gaib yang telah terjadi. Ada perkara gaib yang belum terjadi, seperti tadi penentuan hari pernikahan. Ya. Percaya dia. Nabi mengatakan apa? Sekali lagi saya sampaikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepada seorang tukang tebak, tukang ramal atau dukun, kemudian bertanya tentang satu perkara dan dia mempercayainya, meyakininya, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Islam. Dalam riwayat lain, Allah tidak terima, la tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Tidak akan Allah terima salatnya selama 40 hari. Baik salat wajibnya selama 40 hari, berarti ada 200 salat wajib kalau dia salat, dan termasuk salat-salat sunnahnya, salat tahajudnya, semuanya enggak diterima oleh Allah gara-gara datang ke dukun. Dosa besar, menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu dan saingan bagi Allah. Dan ini dilarang. Silakan dikoreksi, dibaca di beberapa kitab-kitab para ulama kita, ulama Islam. Sekarang menjamur di negeri kita, menjamur perdukunan. Ada yang nggak punya anak, ingin dapat anak. Ada yang belum dapat jodoh, ingin dapat jodoh. Ada yang ingin membuka usaha, datang ke dukun, harus diruat dulu. Ada acara ruat mobilnya, ruat tokonya. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu adalah bagian dari peninggalan-peninggalan agama negeri ini yang dulu, sebelum datangnya Islam. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbagai kemungkaran itu terjadi di tengah masyarakat muslim. Kita secara syariat Islam wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Minta tolong jangan ada yang mengambil gambar. Terima kasih yang berbaju hijau. Tolong dihapus Pak ya. Terima kasih, dihapus.
Nah, kebetulan pemateri kurang suka diambil gambarnya, ya. Terima kasih, Pak. Nah, para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bicara kemungkaran, kita punya tugas agama. Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang mendapati atau melihat kemungkaran, hendaknya segera dirubah, segera diingkari dengan kekuatannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya, khawatir efek negatifnya tambah meluas, tahan diri, ingkari kemungkaran dengan lisannya, dengan penjelasan, dengan nasihat, dengan ceramah, dengan tulisan. Masih saja enggak mampu, maka kata Nabi, falyughayyiru biqalbi, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, dengan pengingkaran hati. Ini tahapan terakhir, wadzalika adhaful iman. Tahapan pengingkaran yang ketiga ini dengan hati adalah jenis pengingkaran yang terlemah imannya. Iman yang terlemah. Setidaknya kita tahu itu munkar dan kita tidak suka. Setidaknya kita tahu bahwa itu adalah kemaksiatan dan kita berlepas diri. Ini tahapan terakhir dari tingkat keimanan. Dan ketika amar ma'ruf nahi munkar diterapkan di sebuah komunitas, di sebuah negeri, akan mendatangkan rahmat Allah. Ketika amar ma'ruf nahi munkar diterapkan sesuai porsinya, sesuai aturannya, ilmiah, tidak emosional, tetapi sesuai pada tempat dan waktunya dengan dasar ilmu, itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi tersebut atau komunitas tersebut atau negeri tersebut. Tapi sebaliknya, ketika amar ma'ruf sudah ditinggalkan, bahkan amar ma'ruf dituduh dengan berbagai tuduhan, entah itu melanggar hak asasi manusia, biarkanlah. Itu kan hak asasi manusia. Ketika ada yang mengingkari lagi masalah ini, biarkan, kita masing-masing. Anda telah melanggar hak asasi manusia. Bingung kita. Lah kita di manusia ada yang punya nggak kita ini? Kita sebagai manusia siapa yang punya? Allah. Allah menurunkan aturan. Allah menurunkan syariat. Yang punya kita, yang sering kita mengucapkan kalau ada kematian dan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Tapi ternyata syariat pemilik ini sering dibenturkan dengan hak asasi manusia. Lah hak Allah di mana? Bicara hak asasi. Kapan kita bicara kewajiban asasi? Yang dituntut hak asasi terus. Kapan kita bicara kewajiban asasi? Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang tadi sempat kita sebutkan, ayat berikutnya, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu masih merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah di waktu duha? Di waktu duha, saat matahari telah terbit dan mulai meninggi sampai menjelang tibanya zuhur, itu namanya waktu duha. Apakah penduduk negeri itu yang sedang bermaksiat kepada Allah merasa aman dari kemungkinan datangnya azab di waktu duha saat mereka sedang bersenang-senang bermain dengan dunianya, sedang rame-rame berambisi mengais dunia? Tiba-tiba datang azab, gempa nggak tertolong lagi, tsunami nggak tertolong lagi, nggak sempat taubat. Sungguh kata Allah, tidaklah suatu kaum yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi.
Wahai kaum muslimin Indonesia, ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Kita semua bersama-sama sekarang ini kita bicara ini tentang kondisi kemungkaran yang ada. Perzinahan merajalela. Bukan hanya perzinahan, biasanya kalau disebut perzinahan itu yang awal muncul kok adalah lokalisasi perzinahan. Bukan hanya itu. Kalau itu sih masih banyak orang merasa jijik dan kotor. Yang datang ke sana juga orang-orang kotor dalam pandangan masyarakat. Tapi perzinahan, ya yang sudah sekarang ini sesuai dengan kemodernan lah. Bermula dari berpacaran, mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi, atau bahkan yang lebih dari itu. Perzinahan terjadi di banyak tempat. Sementara perzinahan ini ketika ada dalam suatu kaum akan menghancurkan moral kaum tersebut dan mendatangkan marah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang. Kasus hamil di luar nikah terlalu banyak di negeri ini. Yang sampai saja kita belum pernah melakukan sensus. Yang lapor kepada Ustaz, saya punya adik begini begitu. Ustaz, dulu saya melakukan ini sehingga hamil. Ustaz, saya punya saudara. Ustaz, saya punya ini. Ini yang baru lapor dan yang kenal kita kebetulan. Tanya gimana hukumnya, Ustaz? Adik saya dihamilin. Itu kakak saya atau saya pribadi atau. Belum diadakan upaya mengumpulkan dari seluruh ustadz, seluruh dai yang mendapatkan keluhan. Ada berapa jumlahnya? Belum lagi ada sensus secara langsung di lapangan. Perzinahan terjadi di banyak tempat. Di tempat kos-kos mahasiswa. Aduh. Ya Rabbi. Pertanyaannya, saya yakin setiap muslim yang masih ada fitrahnya, naluri keislamannya masih ada, semua meyakini bahwa zina itu haram, dosa besar. Tapi kita sering lengah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Allah mengatakan wala taqrabu az-zina. Tidak mengatakan wala ta'tuz zina. Apa bedanya dua redaksi ini? Kalau wala ta'tu az-zina, jangan kalian mendatangi atau melakukan zina. Jangan kalian melakukan zina. Tapi kalau wala taqrabu, jangan mendekat ke arah situ. Bukan berarti mendekat ke tempat lokalisasi saja, bukan. Segala media yang dapat mengantarkan kepada perzinahan itu dilarang dalam Islam. Contohnya, percampuran pria dengan wanita di satu ruangan, atau berduaan di satu ruangan, di satu kantor dan semisalnya. Ya, ini dilarang dalam Islam. Nabi mengatakan la yakhluwanna ahadun aw rajulun bi imra'atin illa kana asyaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang pria berduaan di satu tempat dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali syaitan adalah pihak yang ketiga. Berarti ini namanya khalwah. Itu adalah media kepada perzinahan, dilarang dalam Islam. Nabi mencegah. Contoh lagi, bersentuhan
antara pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Nabi mengatakan, la yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh ditusuk kepala salah seorang kalian nanti di akhirat dengan pancung dari besi, itu lebih ringan sakitnya dibandingkan azab yang akan dia terima akibat menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Syariat Islam. Ini syariat Islam. Nabi yang mengatakan. Dan banyak yang lainnya. Maka diatur dalam Islam. Hubungan mahram itu siapa? Siapa yang bukan mahramnya. Dan siapa yang mahramnya. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi sekarang syariat ini menjadi asing di tengah-tengah muslimin. Bahkan yang mencoba menerapkan syariat ini akan dinilai dengan berbagai penilaian. Ekstrim lah, soalim lah. Padahal ini syariat. Jangan demikian. Jangan memusuhi syariat Allah. Jangan. Dan berbagai media perzinahan sekarang yang terjadi dengan adanya alat-alat media sosial, banyak rumah tangga yang pecah. Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Banyak rumah tangga suami-suami atau istri yang meminta cerai dari suaminya karena sudah ada hubungan dengan pria lain. Ternyata melalui media sosial. Terlalu banyak. Itu yang sudah minta cerai. Yang belum minta cerai tetapi terjadi hubungan perzinahan yang kata orang sekarang diistilahkan dengan selingkuh. Kalau bahasa umat Islam itu namanya zina. Ya. Ini sekarang terjadi di masyarakat. Kita takut. Wahai kaum muslimin, ayo kembali kepada syariat Allah. Ayo cepat sebelum kita dan negeri kita ini hancur. Tadi kita membahas tentang bahaya terorisme dengan judul Mengapa Teroris Tak Kunjung Habis. Itu salah satu saja yang mengancam keutuhan negara kita ini. Salah satu. Tapi di situ masih ada dosa-dosa lainnya yang berbahaya. Berikutnya, apa yang namanya sekarang dikenal dengan, maaf saja, LGBT. Saya kira hadirin tahu singkatannya, saya malu untuk menyebutkannya. Sekarang upaya untuk melegalkan LGBT itu bukan dilakukan oleh, maaf saja, preman-preman bertato, tidak. Tapi sekarang dilakukan oleh tokoh-tokoh bernafaskan Islam dalam tanda kutip. Pembelaan terhadap LGBT yang menjijikkan itu, yang berpotensi mengundang azab Allah yang sangat dahsyat, sebagaimana menimpa kaum Nabi Lut, yang Allah mengatakan, "Walutan idh qala liqaumihi." Ingatlah ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, menasehati dan mencegah dari kemungkaran yang biasa mereka lakukan, "Innakum la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa." Kalian wahai kaumku telah melakukan sebuah perbuatan fahisyah. Kalau zina masih disebut innahu kana fahisyah. Fahisyah tanpa alif wal lam. Tapi berbicara LGBT, berbicara perbuatan kotor yang kedua ini, Allah dengan alif wal lam. La ta'tunal fahisyah. Al-fahisyah. Berarti lebih jelek, lebih menjijikkan. Mereka menolak nasihat Nabi Lut. Mereka mentertawakan Nabi Lut. Dikatakan kamu sok alim, kamu ini sok bersih aja. Sabar Nabi Lut, terus dihina,
dilecehkan, dipojokkan. Nabi Lut terus mengusap dan mengelus dada. Tetapi Allah tidak lemah. Kalau Nabi Lut hanya bisa mengusap dadanya, sedih, menangis. Tapi kalau Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, Alladzi ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha perkasa, maha kuat, atas segala sesuatu mampu untuk melakukannya. Enggak rela dengan itu. Allah mengatakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud. Dan ketika telah datang keputusan kami untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, pelaku perbuatan homoseksual, maka kata Allah, permukaan bumi mereka aku balik menjadi dasarnya. Mereka tenggelam, terkubur hidup-hidup. Kemudian Allah hujanin batu yang terbuat dari tanah liat yang keras, yang panas. Terkubur, dirajam, dibalik, ya, buminya, permukaannya jadi dasarnya, terkubur mereka di sana dan dirajam dengan batu dari langit. Kaum muslimin, Allah itu maha kuat. Allah tidak tidur. La ta'khuduhu apa? Sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ditimpa oleh tidur dan rasa ngantuk. Allah nggak pernah lalai, terus detail diikutin oleh Allah. Dipanggil, ayo cepat, taubat, 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 wahai hamba-hambaku. Dirayu oleh Allah, kalau kalian tobat maka akan begini, kalau kalian istighfar maka akan begini. Masih saja nantang Allah. Wah, umat Islam Indonesia, jangan menantang Allah. Jangan. Walaupun banyak orang pinternya, walaupun banyak teknokratnya, walaupun banyak manusianya, bagi Allah itu gampang. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini semua fakir, butuh kepada Allah. Semuanya. Semua, bukan kita saja yang lemah ini. Yang punya kekuatan, yang punya pengikut, yang punya senjata kaliber luar biasa. Kalian semuanya lemah dan butuh kepada Allah. Dan dialah Allah yang maha tidak butuh kepada siapapun, Al-Hamid. Tetapi Allah itu maha terpuji dalam segala kebijakan dan perbuatannya. Kalau manusia, kalau sudah merasa kuat, sombong. Kalau sudah merasa punya kesempatan balas, tiada ampun. Allah punya kesempatan setiap waktu membalas kita. Tapi Allah masih menunda. Allah masih memanggil lagi. Ayo. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang sama. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kalau Allah berkehendak untuk membinasakan kalian semuanya, habis luluh lantah, dan aku datangkan, kata Allah, makhluk yang baru, bagi Allah itu semua mudah dan tidak sulit. Jangan sombong wahai umat manusia. Kita diberi nikmat kemerdekaan yang tadi sudah diabadikan oleh orang tua kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah. Sering dibaca, tetapi nggak paham anak cucu ini nilai-nilai perjuangan. Sering dibaca, tetapi tidak paham makna perjuangan itu apa. Mereka menyadari orang-orang tua kita, pendahulu kita, bahwa ini semua dengan rahmat Allah. Artinya, jangan disia-siakan. Jaga baik-baik. Dengan apa menjaganya? Dengan amal soleh. Dengan ibadah kepada Allah satu-satunya. Dengan istighfar, bertaubat dan
minta ampun kepadanya. Kaum muslimin, tadi kita berbicara tentang kemungkaran LGBT. Sekarang ini ada pihak-pihak yang memperjuangkan legalitas. Diminta kepada Kementerian Agama untuk mengeluarkan undang-undang yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Menjijikkan. Loh, dia orang belajar agama, tapi tempat belajarnya keliru. Itu maksudnya. Belajar agama di Eropa, yang tadi sempat disebutkan. Belajar agama di mana? Di Leiden. Belajar agama di mana? Di London. Belajar agama di mana? Di Montreal, Kanada. Aneh. Belajar Islam kok di tempatnya Yahudi dan Nasoro. Di tempatnya orang-orang ateis juga. Aneh. Ya hasilnya ini yang perlu diwaspadai oleh bangsa Indonesia. Ya. Kaki tangan dan kepanjangan tangan kaum Yahudi Nasoro dari kalangan liberal yang membahayakan negeri ini. Teroris adalah tugas bersama untuk kita mengatasinya, untuk kita memberantasnya. Kita berjuang untuk itu. Kita selamatkan diri kita, keluarga dan anak-anak kita, teman-teman kita darinya. Kita berjuang walaupun jiwa dan raga kita jadi taruhannya. Tapi yang tidak kalah berbahayanya, dan saya pastikan lebih berbahaya, adalah kaum liberalis, pluralis yang belajar Islam dari orang-orang kafir. Kemudian mengadopsi hasil belajarnya ke negeri kita. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memperjuangkan LGBT tadi ternyata juga lulusan pesantren. Lah kan repot ini. Dan sudah dilakukan upaya-upaya ini secara sistematis sejak beberapa tahun yang lalu. Ya. Di universitas berlabelkan Islam. Terang-terangan. Dalam sebuah jurnal yang mereka keluarkan. Sebuah jurnal yang mereka keluarkan. Termasuk IAIN atau UIN Semarang. Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu telah mengeluarkan sebuah jurnal yang berjudul kurang lebihnya bahwa homoseksualitas adalah suara IAIN, yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Dan di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menolak perkawinan sesama jenis adalah orang-orang primitif. Subhanallah. Orang-orang primitif yang nggak boleh hidup di bumi ini. Mirip dia dengan ucapannya kaum Nabi Lut. Mirip. Aduh, kita ini takut. Dan diperjuangkan oleh mereka. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang sengaja menampilkan orang-orang itu tadi yang menjijikkan itu, agar seolah-olah itu biasa terjadi di masyarakat. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kebenaran itu ada pada syariat Allah, ada pada Al-Quran, ada pada bimbingan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang kita imani ini, Islam yang kita hormati. Penistaan agama bukan hanya datang dari orang-orang non-Islam, tapi dari muslimin sendiri. Bukan hanya kepada ayat 151 surat Al-Maidah, tetapi sudah kepada Al-Quran secara menyeluruh dan dilakukan juga oleh anak-anak muslimin. Seperti tadi contohnya, LGBT yang jelas-jelas diharamkan dan Allah murka terhadap pelakunya. Itu sekarang ada upaya melegalkannya. Kaum muslimin, kalau zina,
pelakunya masih dirinci, hukumannya itu masih ada rincian. Kalau dia seorang yang bujang, maka Allah memerintahkan untuk dicambuk 100 kali. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma apa? Mi'ata jaldah. Seorang wanita yang berzina dan pria yang berzina yang masih belum menikah itu dicambuk masing-masingnya 100 kali di depan halayak ramai. Disaksikan oleh halayak. Nah, tapi kalau sudah menikah, sudah pernah menikah, maka dirajam. Itu hukum. Nah. Oh itu terlalu keras. Masya Allah. Anda memprotes Allah. Mana yang lebih keras? Dirajam atau orang yang berzina akhirnya membunuh orang yang dizinain? Karena ingin berzina akhirnya membunuh. Nah, Allah lebih tahu, Allah lebih sayang terhadap kita semuanya. Masih dirinci pelaku zina antara yang bujang dengan yang sudah menikah. Tapi kalau pelaku LGBT itu tadi, ya, homoseksual itu tadi, sepakat para ulama, masih bujang ataupun sudah menikah, dibunuh. Hanya saja mereka berbeda cara. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi diriwayatkan dilemparkan dari tempat tertinggi di kampung itu, kepala di bawah, kemudian dirajam. Sebagian mereka mengatakan ditebas lehernya. Ya terasa, kata orang barat, ini kejam ini. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Sementara kalian wahai orang-orang barat sok jadi penyayang. Hasilnya apa sekarang? Apa yang terjadi? Kemungkaran yang tadi kita sebutkan semakin banyak di masyarakat kita. Ya Allah, ampuni umat Islam Indonesia ya Allah. Selamatkan mereka dari berbagai kemaksiatan ini. Lindungi negeri kami ya Allah dari berbagai upaya yang ingin menghancurkannya. Nah. Tadi telah disebutkan bahwa syariat Allah adalah literatus satu-satunya kebenaran. Syariat Allah dalam mengatur umat manusia ini. Syariat Islam inilah yang Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hukum qisas. Apa hukum qisas itu? Balasan yang setimpal. Kalau membunuh dengan sengaja, maka harus dibunuh. Ya. Itu namanya hukum qisas. Kalau yang menyebabkan tangan orang hilang, maka tangannya juga. Itu namanya apa? Qisas, hukuman setimpal. Terkhusus dalam pembunuhan ini, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sungguh telah Allah wajibkan kepada kalian al-qisas, hukuman balasan dalam kasus kriminal pembunuhan. Kutiba alaikum, sama seperti masalah puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini terkait qisas, Allah menyatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sungguh telah diwajibkan atas kalian wahai umat Islam penerapan hukum qisas dalam kriminal pembunuhan. Terus ayat ini lanjut pada ayat berikutnya. Mari kita dengarkan bersama berita dari Sang Rabbul Alamin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh kata Allah telah ada jaminan kehidupan bagi kalian dalam upaya penerapan hukum qisas.
Walakum fil qisasi hayatun. Jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Aman karena orang takut mau bunuh, saya dibunuh nanti. Takut. Ya. Tapi kalau cuma di penjara sekian tahun, nanti dapat keringanan ini, keringanan itu, ditebus ini, tebus itu, bebas. Ringan dan kecil pembunuhan itu. Tapi Allah lebih tahu karakter manusia ini. Maka diletakkan hukum syariat namanya hukum qisas. Allah jamin aman. Tapi kita nggak percaya jaminan Allah. Malah syariat Allah dikritisin. Mengikuti irama permainan barat. Allah nih yang menciptakan kita, yang punya langit, bumi, angin, laut. Ya. Yang tahu kita ini. Menurunkan syariat agar dijalankan dan diamalkan. Allah jamin kenyamanan hidup itu dari semua sisinya. Dalam ayat lainnya Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa dengan mengamalkan syariat Allah, pasti kata Allah, aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Berkah rezekinya, tidak berebut, tidak saling membunuh, tidak saling menipu gara-gara rebutan rezeki, rebutan penghasilan. Berapa banyak kasus ini terjadi sampai tingkatan saling membunuh. Terlalu banyaklah, insya Allah para hadirin lebih tahu dari saya. Gara-gara berebut lapangan kerjaan, ya, sampai saling membunuh. Ada yang membunuhnya langsung secara fisik, ya, ada yang melalui perdukunan, ya, ada yang masih sebatas saling mengintimidasi, saling mengancam dengan bodyguardnya, dengan. Berarti nggak ada berkah, ribut terus. Tapi kata Allah, kalau penduduk negeri itu mau benar-benar beriman kepada Allah, kepada syariatnya, menghormati syariat Allah, dan beramal dengan segala yang diperintahkan dan meninggalkan apa semua yang dilarang, pasti kata Allah, aku akan bukakan pintu-pintu berkah, barakatim minas sama. Bukan cuma barokah, tapi barakatim minas sama'i wal ard. Aman, tentram, stabil keamanannya. Tidak saling mencurigai, saling mengintai. Ya. Semuanya aman. Enak kehidupan itu. Tapi kata Allah, mereka tidak mau beriman, mereka mendustakan dan tidak mau bertakwa, maka kami azab mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Coba kita lihat, ayo kita renungin, ya. Perhatikan, ini kalau dibiarkan bahaya loh negeri ini. Kalau dibiarkan terus seperti itu, tidak ada upaya pembenahan dan yang mencegah dari kemungkaran ini, sangat berbahaya. Ada sebuah musibah, seringnya kan kita kalau musibah malah yang dibayangkan itu kan bencana alam, penyakit, tanah longsor, tsunami. Ada sebuah musibah dan itu adalah azab dari Allah, tapi kita jarang mengingatnya. Apa itu? Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa dialah Allah yang maha mampu
tidak lemah untuk mengirim azab dari atas mereka, yakni dari langit, dalam bentuk badai, hujan yang deras yang tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dibendung, atau penyakit, wabah yang menghancurkan negeri tersebut. Atau dia juga Allah lah yang mampu untuk mengirim azab dari bawah kaki mereka, dari bumi. Macam-macam dari bumi. Macam-macam musibah yang muncul dari bawah ini. Di samping gempa bumi, tanah yang pecah, longsor dan yang lainnya masih banyak. Ini jenis musibah akibat dosa. Tapi Allah lanjutkan. Allah mengatakan, wa yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dan dia Allah yang maha mampu untuk membalas dosa-dosa mereka dalam bentuk Allah cerai beraikan persatuan mereka menjadi kelompok-kelompok dan partai-partai, sehingga sebagian mereka dizalimin oleh sebagian lainnya, satu sama lain saling menzalimi, mengancam, membunuh, merusak, membakar. Gimana ini? Nggak aman. Dan sekarang ini mulai nampak di negeri ini siapa yang kuat sekarang ini. Ya. Menunjukkan kekuatannya. Saya punya massa. Saya punya massa sehingga massa digerakkan menggerutuk. Bubarkan, bubarkan. Seolah-olah nggak ada polisi ya. Nah, yang itu adalah wewenang aparat keamanan. Kalau ada apa-apa lapor. Jangan bertindak sendiri. Kalau ada apa-apa lapor kepada polisi. Pak, ada ini. Datanya dilengkapin, datanya valid, tidak asal-asalan, laporkan. Sekarang tidak. Di negeri kita masing-masing punya pasukan. Ya. Punya pasukan sendiri-sendiri. Bahkan sebagian pasukannya pakai sepatu seperti sepatunya tentara. Seperti sepatunya apa? Polisi, PDL itu. Ya, para militer. Yang itu juga punya perguruan silat yang siap semuanya. Siap. Suku yang ini dengan suku yang itu. Partai yang ini dengan partai itu saling menyerang. Terus mencari kesalahannya. Yang ini diintai. Kesalahannya apa? Ditebarkan di media massa. Yang ini melakukan kesalahan. Wah, tangkap ini kesalahan. Dipublikasi. Ya Allah. Kalau pendahulu-pendahulu negeri ini tahu bahwa anak cucu seperti ini, menangis mereka. Para pejuang-pejuang itu dulu, kalau tahu anak cucunya seperti ini, mereka menangis. Ya Allah, kenapa seperti ini anak-anakku, cucu-cucuku? Kaum muslimin, ini salah satu azab tentang perenang kita, persatuan kita. Kita nggak tahu ini 10 tahun lagi ke depan mau jadi apa ini. Saling mengintai. Kesempatan kapan memukul balik dan balas dendam. Dan ini salah satu yang juga diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Dikotak-kotakkan umat Islam melalui partai-partai yang saling bermusuhan, saling membanggakan diri. Yang satu mengatakan partai kami yang lebih adil, yang ini lebih itu, yang ini lebih sosial, yang itu lebih. Kita akan memperjuangkan ini, kita akan memperjuangkan itu. Yang itu juga saling menuduh. Ini diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Ya, diciptakan. Arena balas dendam, arena mencari aib, membongkar aib terus sekarang ini dilakukan. Ya Allah, anak cucu ini seperti ini ternyata tidak bisa menjaga nikmat. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita pun semakin lemah akibat dosa-dosa.
Dulu negara kita berwibawa. 20 tahun, 25 tahun yang lalu, berwibawa negara kita dalam pandangan internasional. Sekarang ini, negara kecil seperti Singapura berani intervensi ke urusan kita. Kecil gitu. Kalau diselentik gini habis. Ya. Negara kecil berani intervensi kepada kebijakan-kebijakan negara kita dan mentertawakan kita lagi. Ya. Dulu nggak berani. Dulu berwibawa. Dulu gerakan separatis pada 20-25 tahun yang lalu nggak berani macam-macam. Republik Maluku Sarani RMS, OPM, Organisasi Papua Merdeka, GAM, dan yang lainnya. Ada yang sudah bergerak dalam gerakan senjata perlawanan, ada yang masih persiapan. Dulu nggak berani, sekarang berani. Kekuatan kita semakin hancur. Komunisnya tambah berani sekarang, menampakkan giginya. Apa ini sebabnya? Kenapa kita menjadi lemah? Saling menuduh terus. Kenapa? Kok kita ini lemah, gak punya kekuatan? Allah menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Quran. Antara lain ayat yang mengisahkan tentang dakwah salah satu nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, yang menasihati kaumnya dengan beberapa nasihat agar mereka hanya beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di antara nasihatnya Nabi Hud mengatakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, nasihat sebagai dai, sebagai juru dakwah. Wahai kaumku, cepat kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah, cepat. Tsumma tubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya. Kembali kepada syariatnya. Apa nanti yang akan kalian dapat kalau kalian beristighfar dan bertaubat, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan ini? Yursilis sama alaikum midrara. Pasti Allah akan menurunkan hujan yang deras yang bermanfaat untuk kalian. Dan ini yang penting, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kekuatan baru di atas kekuatan yang sudah kalian miliki sekarang. Ditambah kekuatannya dengan sebab beristighfar, bertobat, meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa Indonesia, muslimin Indonesia, kalau ingin memiliki kekuatan dan dibantu dengan pertolongan Allah, bertaubat, tinggalkan kemaksiatan LGBT, perzinahan, narkoba, terorisme, liberalisme, perdukunan, sihir, dan berbagai khurafat, takhayul. Tinggalkan kebiasaan mentertawakan sunnah Nabi, melecehkan sunnah Nabi. Jangan dilakukan itu semua, cepat taubat. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya istighfar dan taubat bagi muslimin Indonesia ini dan juga yang lainnya, semua agama yang ada itu semua dipanggil oleh Allah untuk bertaubat, untuk menyadari kesalahannya dan berislam, bertauhid, beriman kepada Allah. Nampaknya sesuatu yang sifatnya emergensi. Masalah narkoba sebenarnya masalah gampang. Sebenarnya masalah yang gampang, tidak rumit untuk mengatasinya, selama mengatasinya itu kembali kepada bimbingan syariat. Nah, kita disibukkan mengatasi akibat yang banyak dan beragam dan parah tanpa kita menoleh kepada sebab-sebab.
Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya secara global meninggalkan aturan dan syariat Allah. Mau diuraikan banyak sekali dan panjang. Kami sempat berjumpa dengan seorang pejabat kepolisian yang menangani narkoba. Beliau memberikan sedikit penerangan tentang sebab-sebab terus maraknya narkoba. Subhanallah, kita berterima kasih dari penjelasan itu karena ternyata banyak hal yang di luar bayangan dan dugaan kita. Sampai beliau itu mengatakan jangan-jangan Bapak juga sebagai penyebab pengedaran narkoba. Kaget kan? Kalau kita dituduh punya andil dalam penyebaran narkoba. Kaget kita. Ternyata ketika dijelaskan oleh beliau yang nggak kaget. Contohnya kata beliau, tempat-tempat yang di situ bisa dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba dan pemakai narkoba. Ini kata Pak Polisi loh ya, bukan kata Ustadz loh. Yang di lapangan ini cerita. Misalkan mengadakan acara sunatan atau walimahan, akad nikah, mengundang tim musik, band atau bahkan organ tunggal. Tadi kebetulan saya lewat di salah satu jalan di Palembang ini ada tulisan organ tunggal. Jadi anak ingat ke Pak Polisi itu. Ya. Kalau si pemain organ atau pemain band itu bisa bermain mulai selepas maghrib atau selepas isya jam 8 malam hingga waktu subuh, dia bermain dengan tenangnya dan segarnya, di sini ada indikator kuat, ada narkoba. Ada narkoba. Kita nggak nyangka kan? Sehingga sekarang perlu intel-intel diturunkan kalau ada acara sunatan sampai malam, ya, acara orkes, dangdut ataupun rock sampai malam, intel-intel pada turun, biayanya banyak, tenaganya banyak. Gampang, Pak. Contohnya, Islam itu melarang percampuran pria dengan wanita, misalnya. Pada acara orkes tercampur di situ. Kedua, Nabi Muhammad itu nggak suka selepas sholat isya itu berbincang-bincang, apalagi berjoget-joget, berbincang-bincang, ya, yang nggak ada manfaatnya. Beliau istirahat di awal malam atau menyampaikan ilmu. Nah ini enggak. Nah, kedua, rata-rata orkes dan kegiatan rock dan yang lainnya itu mereka meninggalkan sholat. Kadang-kadang orkes rock dimulai misalkan sore, ya, berlanjut, nggak sholat asar, maghrib azan, nggak sholat maghrib. Ini Pak sudah contoh Pak, sudah nggak benar. Kalau dijalankan syariat Islam, ya, akan membantu upaya pemberantasan narkoba. Nah, Pak Polisi mengatakan di antara medianya narkoba adalah merokok. Terus beliau mengatakan alhamdulillah yang di masjid ini nggak ada yang merokok, jadi nggak bikin pusing polisi insyaallah. Loh kenapa? Kata dia, karena melalui rokok ini juga narkoba berjalan. Nah, kalau kembali pada syariat Islam tentang hukum rokok, walaupun ada yang mengatakan makruh, tapi mayoritas ulama mengatakan haram. Mayoritas ulama, walaupun ada yang makruh, makruh itu artinya kalau ditinggalkan baik, berpahala. Coba tinggalkan merokok. Tinggalkan. Ayo kita sepakat bersama-sama. Generasi muda Indonesia tidak ada yang merokok. Wah, protes. Ini melanggar hak asasi manusia. Lagi ajaran barat yang dijadikan senjata. Coba lihat ini. Syariat Islam. Indah, nikmat, dan efisien dan ekonomis. Gak banyak biaya yang dikeluarkan, Pak, kalau menerapkan syariat Islam. Jadi uang negara, uang rakyat, uang masyarakat itu nyaman, enak dan terjaga. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang topik ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Namun harapannya melalui penjelasan singkat ini, di sore hari ini, kita mendapat manfaat iman untuk bangkit kita mengevaluasi, untuk kita melalui majelis ini berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba muslim yang memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, dosa-dosa istri-istri kita. Ingatkan mereka untuk bertaubat. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab, sebuah teladan dari Nabi. Beliau mengatakan, "Inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid yaqulu Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah." Kami dahulu di zaman Rasulullah ketika duduk bersama Nabi menghitung sebuah ucapan yang keluar dari lisan Nabi sebanyak 100 kali dalam satu majlis, bukan satu hari. Dalam satu majlis Nabi duduk mengucapkan apa? Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa-dosaku dan terima taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau maha pemberi dan penerima taubat, dan engkau maha pengampun dosa. Diulangi oleh Nabi 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Dengan suara lirih yang dilihat oleh sahabat, bukan jamaah ya, bukan Nabi mengucapkan gini kemudian diikuti secara berjamaah oleh sahabat, tidak. Karena acara zikir berjamaah itu tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing mengucapkan, masing-masing berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan dan disunnahkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya hendaknya meniru kita yang terlalu banyak dosa ini. Lebih-lebih pantas mengucapkan dalam sehari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Setidaknya dalam sehari bisa senilai atau sejumlah yang tadi disebutkan. Coba direnungkan, apakah kita sudah melakukan itu ataukah belum? Kalau belum, cepat, selagi masih ada waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dan berandil terwujudnya majlis taklim di sore hari ini. Semoga peran dan andil beliau-beliau itu dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah dan amal saleh yang diterima di sisinya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.